Sobat Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Newsmaker. Kali ini Tribun berkunjung ke kantor Badan SAR Nasional Basarnas Pekanbaru dan sudah bersama saya Kepala Basarnas Pekanbaru, Bapak Ishak. Selamat pagi, Mas Febri. Selamat pagi, Pak. Ya. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Febri sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Sobat Tribuners, mengawali obrolan saya dengan Pak Ishak, tak ada salahnya juga kita sampaikan belasungkawa atas peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu 9 Desember lalu, di mana tim SAR dan Basarnas juga memiliki peran sangat vital menjadi garda terdepan dalam proses evakuasi dan pencarian korban. Dan kita doakan para pejuang kemanusiaan ini bisa menuntaskan tugas secepatnya. Amin. Dan memberikan kebahagiaan kepada keluarga korban tentunya. Amin. Basarnas bekerja dengan potensi SAR. Potensi SAR ini adalah TNI, Polri, atau organisasi-organisasi yang memiliki kompetensi atau kemampuan dalam hal search and rescue untuk membantu Basarnas dalam menyelesaikan atau menuntaskan misi pencarian dan pertolongan ini. Untuk menentukan titik penyelaman, kita melakukan survei terlebih dahulu dari tim UGS. Setelah kita menemukan titik dari suspek, hasil survei kita menurunkan tim penyelam di sekitar lokasi. Ya, oke, clear. Pak Ishak, senang bisa jumpa dengan dan berbincang dengan Bapak. Kami juga senang dan terima kasih dari tim Tribun sudah berkunjung dan berkenan juga untuk mengetahui lebih jauh tentang Basarnas sebagai aspek publikasi kami ke masyarakat lah. Oke. Jadi begini Pak Ishak, yang namanya tim SAR, namanya Basarnas itu sudah sangat familiar oleh masyarakat. Jadi di setiap ada bencana, pastinya personil dengan seragam oranye yang ada logo Basarnas menjadi garda terdepan dalam proses evakuasi. Namun tidak semua masyarakat juga tahu persis seperti apa sih Basarnas itu. Bisa cerita Pak? Baik, singkat ya, kalau diceritakan Basarnas sendiri sejak berdiri dan seterusnya, dengan mengalami dinamika perubahan bentuk organisasi, sampailah dengan saat ini itu kita dengan status lembaga pemerintah non-kementerian yang berdiri sendiri dan langsung di bawah Presiden, namun di bawah koordinator Menteri Perhubungan. Nah, sampai ke posisi saat ini Basarnas sudah memiliki regulasi sebagai dasar atau payung hukum yang ada. Undang-undang pencarian dan pertolongan yang sudah disahkan itu menjadi landasan hukum kami. Adapun tugas kami yaitu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi terhadap kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus, serta kondisi membahayakan manusia dan bencana dalam tahap tanggap darurat. Karena kalau bencana secara keseluruhan
ada lagi BNPB nanti yang akan mengorganize atau menjadi leading sektor dalam kegiatan kebencanaan. Tapi dalam tanggap darurat, khususnya search and rescue, pencarian pertolongan, itu leading sektornya ada di Basarnas. Oke. Saat ini apakah ada personil dari Basarnas Pekanbaru yang terlibat operasi, Pak? Baik, kalau hari ini untuk di wilayah Riau sendiri, alhamdulillah tidak ada. Kita baru selesai kemarin ada operasi pencarian dan penyelamatan kapal atau sampan terbalik. Nah, sementara kalau anggota kami yang di BKO kan di Jakarta, di kantor pusat, itu ada 2 orang, dan saat ini mereka sedang ikut terlibat dalam operasi Sriwijaya Air SJ182 sebagai tim penyelam. Oke. Nah, artinya ketika tidak ada operasi, bisa cerita Pak, apa saja aktivitas dari personil? Baik, kita seperti halnya kantor SAR atau kantor-kantor pada umumnya, instansi pemerintah, tidak hanya tim SAR atau operasional yang ada di kantor SAR ini. Ada staf-staf memang yang ditugaskan di bagian administrasi. Nah, di keseharian, staf-staf yang membawahi bidang-bidang administrasi, mereka melaksanakan tugas-tugas rutin, kepegawaian, arsiparis, rumah tangga, dan seterusnya. Namun teman-teman kita yang memang difokuskan di lapangan, ketika tidak ada operasi, mereka melaksanakan siaga 24 jam. Mereka melaksanakan siaga 24 jam dengan aktivitas, mereka standby di kantor, mereka juga dari pagi sudah mulai melaksanakan serah terima, melakukan pemanasan kendaraan, peralatan SAR, pengecekan kesiapan, dan seterusnya. Sampai kepada ada waktu juga mereka melakukan pembinaan fisik. Jadi setiap hari hampir tidak ada waktu kosong buat mereka. Mungkin agak bisa bersantai di atas jam 3 lah. Seperti Mas Febri lihat pagi ini ada yang sedang latihan di depan, di belakang ada yang sedang mengecek kendaraan, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Belum lama ini juga kantor Basarnas Pekanbaru naik status ke tipe A. Apakah ada perubahan mendasar dari pola kerja atau SDM yang ada di sini, Pak? Ya, jadi perubahan status ini memang kewenangan dari kantor pusat Basarnas. Adapun penilaian status A dan B di Basarnas ini itu berdasarkan dari beban kerja yang ada. Nah, di Pekanbaru ini sudah dihitung bahwa Riau pada khususnya, karena wilayah kerja kami ini Riau, memiliki beban kerja yang cukup tinggi. Di mana misalnya kita berbatasan dengan 4 provinsi. Ada Sumatera Utara, ada Padang, di selatan kita punya Jambi, di sebelah timur kita ada Tanjung Pinang. Di Selat Malaka, Alki 1, perairan internasional, di sebelahnya kita masih berbatasan dengan Malaysia. Nah, di wilayah udara kita berbatasan dengan Singapura. Kemudian ditambah lagi perhitungan aspek-aspek strategis yang lain, sehingga tahun lalu 2020 kita dinaikkan kelas menjadi tipe A. Adapun perubahan signifikan dalam perubahan kelas ini adalah ke depan dengan tipe A, secara jumlah sumber daya, alut, dan kebutuhan-kebutuhan di sarana prasarana itu akan lebih dilengkapi dan lebih banyak daripada tipe B. Nah, di luar itu yang pasti adalah eselonering. Karena kepala kantor dengan tipe B akan berbeda eseloneringnya atau jenjang jabatannya dengan yang tipe A. Seperti itu, Mas Febri. Iya. Orang kalau mendengar nama Basarnas, yang terlintas itu adalah isinya adalah orang-orang yang punya nyali tinggi. Dan itu berkorelasi dengan risiko pekerjaan profesi oleh para personil Basarnas. Karena tak jarang juga dalam proses operasi pencarian korban, mereka juga bertaruh nyawa nih Pak. Nah, seperti apa Basarnas menempa fisik maupun mental personil sehingga siap untuk ke medan operasi? Baik, jadi memang kami ini memang dituntut untuk memiliki skill di semua bidang. Karena sejarahnya Basarnas memiliki personil yang sangat terbatas, sehingga satu orang harus bisa memiliki beberapa kemampuan. Misalnya matra air, dia bisa renang, dia bisa nyelam,
Di darat dia bisa melaksanakan SAR di perkotaan, kecelakaan kendaraan yang perlu ada bantuan SAR yang sangat spesifik. Di hutan, di gunung, di ketinggian, sampai juga harus memiliki kemampuan evakuasi melalui udara. Misalnya rappelling dari heli, kemudian juga jumping ke air melalui heli, ataupun beberapa dari personil Basarnas sendiri itu ada yang memiliki kemampuan para, jadi terjun payung. Nah, untuk memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, dari pertama kali masuk ketika mereka masih CPNS itu sudah mulai dipersiapkan. Seperti halnya nih adik-adik saya di depan ini yang ini masih CPNS, udah mulai kita siapkan. Baik itu fisiknya, skillnya, ya, knowledge-nya, pengetahuannya, dan mentalnya terutama. Itu tidak berhenti ketika hanya pada jenjang diklat. Diklat selesai, ya, diklat dasar, diklat lanjutan, dan seterusnya. Nanti pada akhirnya masing-masing orang ketika sudah lebih senior, dia akan menjurus pada satu bidang tertentu. Dan itu harus di-maintain terus dalam satu siklus latihan yang teratur. Latihan profesiensi maupun pelatihan-pelatihan, mereka harus melaksanakan itu secara berkala sehingga kemampuan yang ada tetap terjaga dengan baik. Seperti itu. Nah, artinya dari cerita Bapak tadi itu kualifikasi untuk menjadi personil Basarnas itu cukup tinggi standarnya. Artinya dari awal perekrutan sudah cukup tinggi. Nah, bagaimana sih Pak bisa, ini banyak nih Sobat Tribuner yang juga berminat nih menjadi anggota Basarnas. Seperti apa Pak prosedurnya dan kualifikasi yang dituntut? Terima kasih. Jadi ada dua hal dalam proses rekrutmen atau tahapan seleksi di Basarnas ini. Secara umum administrasi yang dilalui oleh teman-teman calon pegawai di instansi lain ya, yang bersifat administratif itu sama. Ya. Misalnya mulai seleksi kesehatan standar, tes CAT dan seterusnya itu sama. Namun karena tugas-tugas di Basarnas ini agak spesifik, banyak dituntut di lapangan, jadi seluruh calon pegawai yang melamar itu juga harus mengikuti beberapa tahapan seleksi, walaupun nanti dia ditempatkan di administrasi misalnya, dia juga harus punya kemampuan yang sama standar awalnya. Walaupun dia di administrasi, dia harus memiliki. Nah, kurang lebih dengan seleksi penerimaan di TNI Polri lah. Fisik baik lari, terus renang, kemudian tes fobia ketinggian, ini juga penting kalau di Basarnas. Push up, sit up dan seterusnya. Ditambah lagi dengan psikologi, wawancara dan seterusnya. Jadi artinya sedikit berbeda dari penerimaan calon pegawai di instansi administrasi pada umumnya. Ada tambahan-tambahan khusus dengan tinggi badan misalnya minimal sekian dan seterusnya. Seperti itu Mas Febri. Apakah banyak anak mapala Pak mungkin yang bergabung di Basarnas karena mereka punya latar belakang yang kita ini kembali juga kepada rezeki orang masing-masing. Namanya pekerjaan ini rezeki. Kadang-kadang kita lihat seharusnya dia layak dan harusnya ada di sini karena punya kemampuan, pengalaman dan seterusnya. Tapi kembali lagi ketika dia tidak bisa melewati tahapan-tahapan tadi, ada nilai yang tidak dapat dicapai secara minimal, misalnya standar, ya tidak bisa juga. Tapi tidak menutup peluang teman-teman yang sudah pernah ikut bergabung dengan kita dari Mapala dan lain itu terlibat, dan banyak di Basarnas yang sudah ada seperti itu. Bahkan ada beberapa, termasuk kalau saya nggak salah di sini juga ada yang dulu dia aktif di atlet. Nah, itu kita udah dapat calon pegawai yang memang sudah jadi tuh, tinggal sedikit dipoles saja sudah selesai. Secara fisik sudah jadi dia. Banyak juga kita dapat yang dari Mapala yang pernah aktif. Tapi tidak menutup kemungkinan yang belum pernah masuk dalam ruang lingkup SAR sekalipun mereka bisa lolos. Itu Sobat Tribuners, bagi Sobat Tribuners yang ingin gabung dengan Basarnas, apalagi yang sudah punya kemampuan sebelumnya rescue, mungkin pernah ikut Mapala, sangat terbuka kemungkinan. Tapi bagi Anda yang juga belum pernah ikut, tempa diri dari sekarang, siapkan mental, siapkan fisik, dan nanti
tim dari Basarnas akan menseleksi apakah layak untuk bergabung atau tidak. Nih Pak Ishak, ini kembali lagi soal Basarnas Pekanbaru nih. Seiring dengan kenaikan status menjadi TPA dan ruang lingkup operasi yang tentunya makin luas, apakah keberadaan SDM atau personil dan peralatan yang ada sudah mendukung terhadap operasi, Pak? Ya, baik ya. Kalau bicara tentang sumber daya, apakah orang, apakah barang, sarana prasarana, jujur saja di kantor SAR Pekanbaru ini masih kurang. Ya. Kita punya tanggung jawab wilayah satu provinsi dengan memiliki 12 kabupaten kota ya, kalau nggak salah. 12 kabupaten kota. 12 kabupaten kota. Sementara kami hanya mampu dengan kekuatan yang ada itu menempatkan personil ada di Pekanbaru, kemudian ada di Kabupaten Rokan Hilir, kemudian ada di Dumai, ada di Tebilahan, dan ada di Bengkalis. Jadi masih banyak kabupaten kota yang belum ada tim Basarnas yang standby di situ. Adapun kekurangan-kekurangan alut dan orang itu memang menjadi tantangan tidak hanya di Basarnas. Seluruh instansi merasakan dampak dalam 3-4 tahun belakangan ini. Kita memang rekrutmen pegawai itu sempat tertunda beberapa tahun. Tahun ini kita alhamdulillah dapat, tapi jumlahnya juga masih sangat kurang dari standar yang ada. Namun kami tidak berputus asa dengan itu. Basarnas juga sangat mensupport dari pusat dengan adanya tenaga kontrak. Kita ada tenaga kontrak 4 orang kurang lebih khusus untuk ABK kapal. Dan yang lainnya adalah kita memberdayakan teman-teman potensi yang dari luar. Potensi itu semua sumber daya manusia di luar Basarnas yang memiliki kemampuan SAR dan sudah kita latih dan sudah berlatih bersama-sama dan mereka mau bersedia untuk membantu. Nah, tahun ini kita dapat alhamdulillah kurang lebih 300 yang harus kita cetak yang memiliki kemampuan SAR yang kita sebar di berbagai daerah sehingga mereka bisa mensupport kita tadi ketika kekurangan sumber daya orang. Nah, untuk kekurangan alut dan sarana sendiri pada khususnya, kita juga bersinergi dengan instansi yang memiliki alut serupa. Kalau di perairan itu banyak. Ada teman-teman KPLP, TNI AL, Polair, Disnaf, dan banyak lagi yang mereka sama-sama merah putih, sama-sama instansi pemerintah, pasti bersedia jika dimintain bantuan. Seperti itu. Ini bergeser dari Basarnas ke sosok Bapak nih. Ya. Ini Pak Ishak sudah menjabat di Basarnas Pekanbaru sejak Januari 22 Januari 2020. Nah, bisa cerita nggak Pak karir Bapak di Basarnas, proses awal hingga sekarang menduduki posisi Kepala Basarnas Pekanbaru? Ya. Saya background saya ini pelaut, Mas Febri. Jadi sebelum bekerja di Basarnas, saya sudah beberapa kali membawa kapal dengan berbagai jenis. Tanker pernah, tugboat pernah, supply pun pernah, dengan berbagai area kerja lah. Di lokal pernah, Asia pernah, sampai ke Iran pun pernah. Nah, setelah itu bergabung di Basarnas, saya masih di kapal, membawa kapal Basarnas. Jadi kepala kamar mesin untuk periode kurang lebih sekitar 5 tahun. Setelah itu kami dipindahkan ke pusat dengan berbagai jenjang jabatan staf, sampai pada akhirnya mendapat promosi dari pimpinan untuk menjadi pejabat struktural, dan sampai hari ini kurang lebih saya sudah menjabat dan dipercayakan untuk menjabat 6 atau 7 jabatan sampai saat ini, seperti itu. Ya, luar biasa Pak ya. Artinya dari pelaut sebagian ya lebih banyak hidupnya di perairan dulu, di laut. Kemudian ditarik jadi ke Basarnas, tentu sudah menjalani sejumlah operasi terlibat dalam rescue bencana. Ada nggak Pak kisah atau pengalaman Bapak yang begitu monumental bagi Bapak dalam operasi yang pernah dijalani, Pak? Jadi sebetulnya banyak ya, kurang lebih 15-16 tahun ini banyak operasi yang saya jalani. Namun yang paling berkesan
bagi diri saya sendiri itu yaitu tahun 2014 akhir sampai dengan awal 2015, di mana kita ikut terlibat langsung dalam operasi SAR pesawat udara Air Asia. Air Asia. Air Asia, saya lupa ya call sign-nya, yang di Pangkalan Bun. Pangkalan Bun, Iya. betul. Itu kami di sana waktu itu jabatan saya kasih pengendalian operasi memang. Jadi memang betul-betul menjadi tugas pokok saya waktu itu. Dan selama 83 hari kami di lapangan menjadi asisten SAR Mission Coordinator dengan berbagai macam, karena itu termasuk salah satu operasi yang besar dan terlama. Kurang lebih 83 hari waktu itu. Mulai dari kami ditugaskan pertama di Pontianak, Posko Pontianak, kemudian bergeser ke Pangkal Pinang, kemudian ketika ditemukan kita membuat posko lagi di Pangkalan Bun waktu itu. Nah, itu yang paling berkesan karena sangat kompleks bagaimana kita mengkoordinir unsur-unsur laut dan udara serta darat, tidak hanya internal, tapi waktu itu ada perbantuan kapal perang, kapal induk baik dari Australia, dari Jepang, dari Amerika, dari Singapura, bahkan dari Rusia pesawat yang bisa mendarat di air pun waktu itu kan datang. Nah, itu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat saya, menjadi bekal buat saya dalam menjalani tugas-tugas berikutnya, khususnya dalam bidang operasi SAR. Seperti itu, Mas Febri. Apa yang membuat Bapak begitu bahagia ya ketika sebuah operasi selesai dilakukan? Apakah itu tuntas atau mungkin terpaksa dihentikan karena situasi? Apa itu Pak cerita? Ya, jadi dinamika dalam operasi SAR ini memang cukup tinggi. Kadang-kadang semua korban bisa kita cari dalam waktu yang sangat singkat. Kita dari semua korban itu ada yang bisa semuanya terselamatkan, ada yang sebagian selamat, ada yang lainnya luka-luka atau bahkan ada yang meninggal. Sangat tinggi. Dan bahkan memang benar yang disampaikan Mas Febri tadi, di momen-momen tertentu setelah operasi sekian hari, ada yang 7 hari, kalau prosedur kita kan dalam undang-undang sendiri itu 7 hari, namun masih bisa diperpanjang dengan persyaratan ABC dan seterusnya. Nah, ketika sudah kita laksanakan dengan maksimal, tapi tidak ketemu, itu memang menjadi suatu kekecewaan lah. Kekecewaan itu tidak hanya pada keluarga korban, kami pun tim pencari yang sudah mengeluarkan energi, konsentrasi sekian waktu, tidak ketemu, itu menjadi kekecewaan buat kita. Nah, di mana letak kepuasan dan kebanggaannya ketika memang apa yang kita cari itu bisa terevakuasi, ditemukan, terevakuasi dengan selamat. Namun memang tidak semua informasi yang masuk kita ke Basarnas itu dalam waktu yang cepat. Jadi itu salah satu kendala, khususnya di wilayah Riau ini memang angka kecelakaan yang tinggi atau angka operasi yang paling banyak adalah di perairan. Karena memang kita punya banyak sungai-sungai besar, masyarakat hidup di bantaran sungai, dan memang sungai ini menjadi salah satu memang sumber kehidupan dan memang alat transportasi yang sangat utama di beberapa kabupaten gitu kan ya. Seperti misalnya Indragiri Hilir. Indragiri Hilir itu kalau saya tidak salah menurut bupatinya 20 sekian kecamatan, separuh 60%-nya itu hanya bisa diakses melalui transportasi sungai. Maka dari itu, dengan posisi yang jauh dan seringkali kita mendapat informasi yang sedikit terlambat, ini makanya dengan tribun seperti ini kami itu berterima kasih sekali sebagai edukasi terhadap masyarakat ketika misalnya ada kecelakaan, ada bencana atau ada apapun yang membutuhkan pencarian pertolongan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi Basarnas. Tidak ada biaya yang dipungut sepeser pun. Kami memang sudah disiapkan oleh negara untuk memberikan pelayanan masyarakat khususnya dalam bidang pencarian pertolongan. Jadi seperti itu. Nah, seringkali agak lambat sehingga kami pun dengan jarak yang jauh ya jadi sedikit terhambat. Makanya banyak operasi yang ditemukan oleh tim kita tapi dalam kondisi meninggal dunia. Seperti itu. Terakhir nih Pak Ishak, himbauan Bapak kepada masyarakat jika terjadi bencana di wilayah mereka, apa yang harus dilakukan
dan seperti apa mereka bisa menghubungi Basarnas. Ya. Jadi sekali lagi ya, mungkin masyarakat pun sedikit bingung karena kalau bencana ini leading sektornya siapa sih? Oke. Nah, tapi jangan ragu-ragu kalau memang pun bukan tugas kita. Kami sama-sama sekali lagi ini merah putih, sama-sama instansi pemerintah. Ketika masuk informasi dan kita tahu bukan wilayah atau ranah kita akan koordinasi ke stakeholder samping. Maka dari itu himbauan saya kepada masyarakat yang ada khususnya di wilayah Riau, ya, ini jangan ragu-ragu ketika memiliki informasi, mengetahui, melihat langsung ataupun mengalami. Nomor telepon yang bisa dihubungi secara nasional kita ada line 115. Itu akan terhubung ke pusat akan menginformasikan ke daerah sesuai dengan lokasi. Nah, di luar dari nomor nasional ada kontak-kontak person atau nomor resmi kantor SAR Pekanbaru ini ada. Hubungi kita, namun berikan data dan informasi yang sejelas-jelasnya. Karena kami untuk mengakses atau menuju ke lokasi perlu juga mengetahui seperti apa sih kejadian. Karena akan terkait dengan berapa orang yang kita kirim. Peralatan apa yang kita bawa, alut apa yang kita kerahkan. Karena ini sangat penting. Jadi kira-kira seperti itu. Semoga wilayah Riau ini, Provinsi Riau pada khususnya itu aman lah. Tidak ada terjadi kecelakaan atau bencana yang sangat signifikan yang bisa merugikan masyarakat. Kita berdoa bersama. Seperti itu, Febri. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama, saya juga terima kasih kepada tim Tribun yang sudah berkenan datang dan ini menjadi upaya bersama lah ya kami dibantu oleh Mas Febri dan rekan-rekan untuk mempromosikan, mengedukasikan kepada masyarakat tentang bahwa ada loh instansi di negara ini yang gratis, yang tidak memungut bayaran sepeser pun, yang siap membantu khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan. Kecelakaan kapal, sekali lagi saya ulangi, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan yang perlu penanganan khusus. Misalnya katakanlah ada tabrakan truk atau mobil yang memerlukan peralatan khusus. Orang terjepit dan seterusnya dalamnya, sehingga kita punya kemampuan itu semua. Nah, sehingga membutuhkan Basarnas. Ataupun kondisi membahayakan manusia, ini yang paling banyak nih. Orang tenggelam di sungai, orang hilang di hutan, orang kecemplung sumur. Nah, dan yang terakhir, tanggap darurat bencana pertolongan dalam bencana secara keseluruhan. Itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih. Tetap sehat buat Mas Febri dan tim, dan semoga wilayah kita ini selalu aman, selalu kondusif, tidak ada hal-hal yang signifikan terjadi. Seperti itu. Ya. Oke Sobat Tribuners, demikian tadi bincang-bincang Tribun dengan Bapak Ishak, Kepala Basarnas Kota Pekanbaru, dan semoga obrolan kami ini bisa menjadi inspirasi dan menambah wawasan baru bagi Sobat Tribuners tentang bagaimana Basarnas, peran dan fungsinya di tengah masyarakat. Demikian saja, jumpa lagi kita dalam program Tribun Newsmaker berikutnya. Terima kasih.